Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat bersama kami, tim penyuluh KPP LTO 3. Perkenalkan, nama saya Kelvin Valenzuela, selaku penyuluh ahli pertama di KPP LTO 3 dan alhamdulillah di sebelah saya sudah ada. Saya Johan Arianto, penyuluh madya di LTO 3. Ya, baik Pak Johan. Ya. Nah, belakangan ini kan kita sering diramaikan dengan isu insentif pajak, apalagi setelah COVID kemarin nih. Banyak sekali insentif pajak yang beredar, yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, mungkin kawan pajak juga pernah dengar, salah satunya adalah tax allowance. Ya, tax allowance. Nah, Pak Johan, sebetulnya apa sih yang membedakan tax allowance dengan insentif-insentif perpajakan lainnya? Khususnya dalam hal background-nya ya, apa latar belakangnya diterbitkannya tax allowance? Ya. Boleh bantu dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih Mas Calvin, teman-teman kawan pajak. Jadi tadi telah disampaikan oleh Mas Calvin, kita akan diskusi ya mungkin ya pada hari ini terkait dengan tax allowance. Jadi memang Mas Calvin, jadi tax allowance ini pada intinya adalah suatu fasilitas perpajakan khususnya di pajak penghasilan. Ya. Jadi kalau bilang latar belakangnya kenapa ya tentunya memang ini upaya dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan atau menstimulus perekonomian Indonesia khususnya di bidang penanaman modal. Nah, bagaimana kita berupaya untuk menarik modal agar lebih luas lagi sehingga dapat memicu atau menstimulus pertumbuhan perekonomian, termasuk di dalamnya bisa meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas produksi, juga bagaimana agar mengurangi perbedaan antara daerah-daerah di wilayah Indonesia ini, khususnya di perekonomian. Baik, berarti kita bisa simpulkan ya Pak, bahwa perbedaan titik fokus antara tax allowance dengan mungkin insentif-insentif lainnya ya, bahwa satu, tax allowance menyasar kepada sama-sama pertumbuhan ekonomi, namun kepada tadi salah satunya adalah daerah-daerah tertentu ya, ketimpangan ya, untuk memberikan pemerataan ekonomi seperti itu ya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan iklim investasi seperti itu Pak ya. Dan juga tadi Bapak bilang untuk menambah lapangan pekerjaan, memberikan efek multiplier seperti itu ya. Mungkin ada manfaat lain Pak dari tax allowance. Kalau kita lihat kan seringkali ya bahwa aturan pajak itu tidak hanya difungsikan untuk menarik penerimaan. Biasanya kan ada maksud lain nih di belakang. Betul. Jadi betul Mas Calvin. Jadi tadi Mas Calvin sampaikan bahwa tax allowance ini atau fasilitas pajak penghasilan ini mengurangi perbedaan di daerah antar daerah lah ya. Dan memang benar di peraturan tax allowance ini khusus di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 itu mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal terkait dengan bidang-bidang usaha tertentu dan tempat-tempat tertentu. Jadi itu arahnya terkait dengan penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan tempat-tempat tertentu dengan kriteria tertentu pula dan persyaratan tertentu. Pelaku usaha bisa memanfaatkan yang sesuai dengan bidang maupun tempat tertentu tersebut mendapatkan fasilitas pajak penghasilan atau tax allowance. Nah, manfaatnya selain tadi ya bagaimana meningkatkan perekonomian secara makro, nah secara khususnya tentunya bagaimana bisa menarik modal baik dari luar negeri ya agar bisa langsung penanaman modal secara langsung. Kemudian juga harapannya tentu bisa meningkatkan kapasitas produksi. Jadi harapannya modal itu masuk bisa pelaku usaha manfaatkan untuk memperluas kapasitas produksi ya, bisa dengan membuat perluasan pabrik atau mendirikan usaha baru, pabrik baru. Tentunya harapannya dari peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat juga meningkatkan tampung untuk tenaga kerja, ya. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat kita. Juga kemudian harapannya dengan adanya penanaman modal baru bisa juga adanya transfer teknologi ya. Kemudian juga adanya pasar di luar negeri, kita bisa ekspor lebih besar lagi.
dan kemudian mempercepat pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan tersebut. Jadi pemerintah sudah memetakan kira-kira bidang usaha apa saja dan wilayah mana saja yang arahnya untuk fasilitas pajak penghasilan ini atau tax allowance ini. Oh, menarik sekali Pak Johan. Iya. Berarti kita bisa simpulkan ya kawan pajak ya, bahwa tax allowance ini kalau tadi dijelaskan oleh Pak Johan, yang saya tangkap ini adalah manfaat yang diterima itu bersifat resiprokal ya. Berarti Iya. seperti alur bagan ya, dia menarik penanaman modal masuk ke dalam. Nah, di dalam sendiri juga kita juga memperoleh manfaat bahwa tadi bisa diperluas lapangan pekerjaannya, kemudian juga bisa transfer teknologi Pak ya. Betul, Ini betul. keren Harapannya banget ke ya. sana. Jadi memang ya pajak kan tidak hanya fungsi budgeter ya, hanya penerima, tapi juga bisa untuk menstimulus juga perekonomian. Reguleran juga Pak ya. Ya, regulernya. Wah, keren banget. Dan juga tadi untuk memperluas pasar keluar Ekspor, ya Pak. Ekspor ya. Itu terutama itu. Artinya tax allowance ini benar-benar mendukung pemerintah untuk memberikan kekuatan kepada Indonesia secara lebih ya, untuk mendayagunakan apa yang dimiliki oleh potensi yang belum terjewantahkan secara nyata ya, seperti itu. lah, gitu. Bisa diangkat kemudian menjadi Kan ternyata realisasi. masih banyak di Indonesia ini yang belum kita optimalkan kan. Oh iya, Potensi-potensinya gitu ya. Salah Terutama satu- di daerah-daerah kan gitu. iya betul. Makanya tadi lewat bidang usaha tertentu dan Iya, daerah-daerah tertentu. Oke, baik Pak Johan. Kira-kira kalau kawan pajak ini tertarik ya, kriteria-kriteria apa saja sih yang dapat memanfaatkan tax allowance tersebut? Ya. Apakah seluruh jenis usaha? Tadi kan dijelaskan oleh Pak Johan bahwa Ya. bidang-bidang usaha tertentu. Nah, Ya. bidang usaha seperti apa Pak secara umum yang berhak memperoleh tax allowance? Ya, Mas. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tax allowance ini kan terkait dengan fasilitas pajak penghasilan atas penanaman modal di bidang-bidang tertentu maupun tempat-tempat tertentu. Nah, itu ada kriterianya ya. Jadi, tadi sudah saya sampaikan juga kriterianya itu bagaimana itu investasinya tinggi ya. Ya. Kita arahnya mendapatkan penanaman modal yang tinggi, terus orientasinya ekspor, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja, dan jangan lupa bisa meningkatkan kandungan lokal. Ya, jadi harapannya investasi tersebut juga bisa memacu industri dalam negeri kita untuk penyerapan di sektor tersebut. Oke. Nah, teman-teman kawan pajak, jadi ketentuan terkait dengan fasilitas tax allowance atau pajak penghasilan ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019. Nah, di situ sudah disiapkan, kalau teman-teman nanti baca atau mempelajarinya ya, jadi nanti ada daftar atau di lampirannya itu ada daftar bidang-bidang usaha tertentu maupun tempat-tempat tertentu yang memang disediakan untuk fasilitas pajak penghasilan. Jadi kalau kawan pajak bisa lihat mungkin masuk usahanya dengan bidang-bidang tersebut. Jadi di situ ada kriteria namanya klasifikasi usaha ya, klasifikasi baku industri Indonesia, lapangan KLBI ya Pak, kalau nggak salah ya. KLBI ya. KLBI. Nah, itu kalau cocok itu ya bisa itu nanti untuk mengajukan permohonan terkait dengan fasilitas ini. Wah, saya jadi tertarik nih Pak. Memang bidang-bidang apa saja Pak yang masuk ke dalam tax allowance ini secara real ya Pak? Maksudnya apakah sektor kehutanan atau perikanan? Iya. Seperti Jadi apa? hampir cukup banyak sektornya ya. Jadi ada 8 sektor ya. Jadi di KLBI-nya yang tercakup di 8 sektor itu, yang pertama pertanian, kedua kehutanan, perikanan, energi, pengangkutan, kemudian lingkungan, industri, dan pariwisata. Nah, di dalam sektor tersebut nanti ada KLBI-nya, klasifikasi baku lapangan industri ya, lapangan itu yang KLBI itu ya. Nah, nanti seperti tadi pertanian itu bisa kita lihat nanti apakah ada, kita misalnya ada dirinci lagi perkebunan tebu, perkebunan lada, kemudian kalau perikanan ada terkait dengan pembudidayaan ikan gitu, air tawar. Kalau lingkungan terkait dengan bagaimana lingkungan hidupnya ya, mengurangi pencemaran. Kemudian pengangkutan juga, pariwisata. Nah, itu mudah-mudahan ada yang cocok gitu ya dengan kawan pajak, usaha kawan pajak, sehingga bisa dimanfaatkan.
Artinya pemerintah sebetulnya sudah menetapkan secara rinci Pak ya. Ya, Tidak hanya bidangnya saja ya, tapi sub bidang atau subsektor yang dituju untuk mendapatkan tax allowance ini juga sebenarnya sudah jelas ya. ya. Seperti tadi Pak Johan jelaskan pertanian tidak semua pertanian ya, tapi ada khusus ya untuk Iya. yang padi Masuk atau tempatnya tadi ya. tempatnya Jadi tadi di ya. lampiran 2-nya ada tempat-tempat tertentu juga gitu. Artinya pemerintah sebetulnya sudah punya arah ataupun gambaran, sudah dipetakan nih kira-kira mana yang sepatutnya mendapat insentif untuk dikembangkan, kurang Iya, lebih seperti itu. betul. Kemudian Pak Johan, wajib pajak seperti apa yang berhak untuk mendapatkan tax allowance? Baik, jadi wajib pajak yang berhak ya. Jadi sebagaimana diatur di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ya, terkait dengan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu maupun tempat-tempat tertentu. Yang diatur aturan pelaksanaannya nanti teman-teman kawan pajak juga bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan Ya. Nomor 11 Tahun 2020, yaitu peraturan pelaksanaan terkait dengan PP 78 tersebut, yang sedikit ada perubahan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2020 juga. Nah, itu diatur. Jadi syarat ya atau subjek yang bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan terkait dengan ketentuan ini itu adalah wajib pajak badan dalam negeri ya. Jadi wajib pajak badan ya, wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian juga telah memiliki surat keterangan fiskal ya, surat keterangan fiskal dari pemegang sahamnya. Jadi harus ada tax clearance bahwa para pemegang sahamnya telah melakukan kewajiban dengan baik. Oke. Itu syarat pertama. Dan kedua, yang kemudian ketambahannya ya, saya tadi kriteria tadi ya, memang penanaman modalnya ditujukan untuk meningkatkan investasi, nilainya cukup lumayan ya, kemudian orientasinya ekspor, menyerap tenaga kerja, dan kandungan lokalnya cukup tinggi. Artinya yang berhak mendapatkan tax allowance ini yang perlu digarisbawahi adalah wajib pajak badan dalam negeri ya. Wajib pajak badan dalam negeri. Berarti Dan jangan lupa juga ketika kawan pajak ingin mencoba ya atau mengajukan permohonan tujuan dalam rangka nanti penanaman modalnya itu bukan untuk mengganti atau membeli mesin baru dari produksi yang sudah ada, yang sudah berjalan secara komersial. Berarti Ini yang benar-benar akan baru, ya, gitu. benar-benar baru Pak Iya, ya. jadi perluasan. Ini harapan pemerintah kan memperluas ya kapasitas produksi. Jadi bukan mengganti yang lama misalnya. Gitu. Oke, berarti bukan yang sudah existing Sudah ya, existing. tapi yang akan ya, Akan. pra-produksi berarti Iya, Pak ya. Baik, dan juga tadi menarik juga ya bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif adalah wajib pajak yang secara nyata sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibuktikan dengan memiliki tax clearance atau SKF ya, surat keterangan fiskal. Oke, Pak Johan, fasilitas apa saja memang? Ini yang paling menarik ya. Memang benefitnya seperti apa sih Pak? Fasilitas apa ya secara detail ya yang ditawarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak? Ya ini yang menarik ya. Ya. Ya ini Bonusnya apa nih Pak? Iya betul Mas Calvin. Jadi di peraturan pemerintah 78 ini diatur bahwa kawan pajak yang memiliki klasifikasi yang telah ditentukan tadi dapat memanfaatkan beberapa fasilitas ya, terutama ada 4 fasilitas atau keringanan atau kemudahan. Yang pertama, yang menarik, mendapatkan pengurangan penghasilan neto. Jadi ketika kawan pajak menghitung pajak ya, setelah mendapatkan penghasilan kena pajak bisa dikurangi lagi. Bisa dapat laba kena pajak itu dikurangi lagi dengan nilai 30% dari penanaman modal, nilai penanaman modal. Berarti misal ya wajib pajak atau sobat pajak menanam 1 triliun gitu. Iya. 30%-nya 300 miliar tuh bisa jadi pengurang, bisa Pak? jadi pengurang. Mantap. Jadi malah jadi nggak bayar pajak gitu. Oh iya, jadi laba kena pajaknya dikurangi itu jadi nggak ada lagi penghasilan kena pajak. Nah, dalam satu waktu Pak itu? Iya, gini. Jadi maaf, jadi untuk pengurangannya itu didistribusikan dalam 6 tahun. Jadi misalnya tadi 300 miliar misalnya, 30% dari penanaman modalnya 300 miliar itu kita alokasikan dalam waktu 6 tahun, jadi masing-masing 5% ya. Itu jadi kalau 6 tahun ya 50 miliar lah per tahun. Pro rata ya. Pro rata. Apalagi Pak manfaat yang pertama tadi itu yang menarik, yang kedua juga menarik nih adalah penyusutan dipercepat. Jadi
kawan pajak bisa membebankan penyusutan lebih banyak daripada ketentuan perpajakan yang normal berlaku. Contohnya untuk aset yang kita buat kita tanamkan ini ya, itu yang masa manfaatnya 4 tahun golongan 1 itu disusutkan bisa dalam waktu 2 tahun. Oh, artinya beban yang dialokasikan juga bisa lebih besar, Bisa sehingga lebih pajaknya besar. bisa lebih ringan. Bisa lebih ringan di awal-awal, jadi bisa lebih ringan. Itu berlaku untuk penyusutan garis lurus saja atau metode lain juga, Pak? Jadi ini bisa dua, bisa garis lurus atau yang penyusutan dipercepat. Jadi kalau misalnya tadi golongan 1 itu 25%, dengan tax allowance ini bisa dipercepat garis lurus ya menjadi 50%. Karena 2 tahun kan. Betul. Kemudian kalau dipercepat bisa 100% langsung disusutkan pada saat itu juga. Baik. Secara sekaligus. Oke. Ya, Baik Pak John, tadi depresiasi yang dipercepat dan juga amortisasi ya. Oke. Berarti depresiasi dan amortisasi artinya tidak hanya barang ya yang berwujud, tapi juga aset yang tidak berwujud juga bisa dipercepat. Apalagi Pak manfaat lainnya? Tadi setelah penyusutan ya, terus penanaman modalnya 30% bisa dikurangkan, kemudian terkait dengan dividen kepada pihak di luar negeri ya, yang digunakan tarif 10% ya. Jadi kalau PPh 26-nya dengan tarif 10% atau mana yang lebih rendah seperti aturan umum dengan tax treaty atau P3B. Baik. Kemudian yang terakhir ini kompensasi bisa diperpanjang, kompensasi kerugian Fiskal. lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Wow. Jadi, ketika kawan pajak mendapatkan persetujuan, itu ada banyak Mas Calvin tingkatannya. Jadi bisa dapat 5-6 tahun, bisa 7 tahun sampai 10 tahun. Tergantung apa bidang usaha atau apa yang diinvestasikan. Misalnya pertama kali kawan pajak sudah mendapatkan izin persetujuan untuk mendapatkan fasilitas, itu kompensasi kerugian bertambah setahun. Namun apabila investasinya itu adalah misalnya terkait dengan teknologi atau energi terbarukan, tambah lagi setahun. Oke. Kalau misalnya menyerap SDM, tambah lagi 2 tahun. Berarti semakin banyak manfaat yang bisa kawan pajak tawarkan, maka semakin banyak manfaat yang bisa kawan pajak terima. Kurang lebih seperti betul. itu ya. Kompensasi kerugian ini makin panjang. Semakin panjang ya. Tapi maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Baik. Dengan sejuta manfaat yang tadi bisa diterima ya, gimana nih Pak Johan? Kira-kira kalau kawan pajak tertarik untuk memperolehnya, boleh dijelaskan nggak gimana tata cara untuk memperoleh tax allowance? Baik, gini. Jadi diatur di PP 78 maupun PMK, baik PMK 11 maupun PMK 96. Jadi ketika kawan pajak berminat, kawan pajak bisa melalui sistem online kan, pelaksanaan melalui sistem online OSS. Nah di situ kawan pajak nanti ada menu terkait fasilitas ini. Silahkan kawan pajak memasukkan bidang usaha yang akan kawan pajak investasikan atau akan dilaksanakan terkait fasilitas ini. Nah pertama adalah itu, jadi dicek dulu. Ketika kawan pajak memasukkan klasif KLBI-nya, dicek dulu dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, apabila memenuhi, nanti kawan pajak akan mendapatkan pemberitahuan bahwa sesuai dengan kriteria yang akan kawan pajak investasikan. Nah, dari situ nanti baru kawan pajak mensubmit atau menyampaikan tadi persyaratan berikutnya berupa SKF, surat keterangan fiskal masing-masing pemegang saham, kemudian ditambah dengan rincian aset yang akan rencananya akan ditanamkan atau akan direalisasikan. Oke. Nah itu syarat setelah menyampaikan itu berarti kawan pajak sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas. Nanti dari permohonan tersebut akan diteruskan oleh BKPM ke Kementerian Keuangan, ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk diteliti apakah berhak untuk mendapatkan persetujuan mendapatkan fasilitas. Artinya kawan pajak itu sebetulnya tidak harus mendatangi instansi-instansi berwenang Pak ya. Kalau dengar cerita dari penjelasan Bapak, permohonan disubmit by system, betul ya? By system, ya, online. By system dan permohonan tersebut berjalan dengan sendirinya ya, sampai ke kantor pajak ya? Sampai ke kantor pajak. Jadi tidak perlu kawan pajak masing-masing ke BKPM dulu, kemudian baru ke kantor instansi. pajak. Jadi sudah tinggal nunggu apakah disetujui atau tidak gitu. Kalau sudah disetujui, nanti ada tahap berikutnya apa, nanti secara online juga.
Oh, berarti selain banyak manfaatnya juga mudah ya Pak? Mudah memang, itu kita kan harus begitu ya. Iya, Harus dipermudah gitu ya. betul. Ada jangka waktunya nggak Pak? Berapa hari kerja Oh mungkin? iya. Jadi untuk proses penelitian sampai menjadi surat keterangan persetujuan Mm-mm. itu 5 hari kerja. 5 hari kerja. Iya. Cepet berarti. Oh iya cepat. 5 hari kerja ya seminggu lah kurang Iya, lebih ya. jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan gitu pelaksanaannya. Iya, betul. Pak Johan, berikutnya mungkin kawan pajak juga penasaran. Kapan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas Aktiva Tetap sebagai pengurang penghasilan neto? Baik, jadi gini, ketika kawan pajak mendapatkan persetujuan mendapatkan fasilitas, Mm-mm. itu tidak serta-merta bisa dimanfaatkan. Tidak semua tadi fasilitas tadi bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi khusus untuk yang 30% tadi Ha-ha. yang bisa dikurangkan dari penghasilan itu, dari 30% dari penanaman modal, itu baru bisa dilaksanakan pada saat kawan pajak sudah masuk ke saat mulai berproduksi komersial. Jadi ketika kawan pajak misalnya membuat pabrik, Mm-mm. rencananya membuat pabrik dan sudah pabriknya itu termasuk di bidang usaha yang telah sesuai dengan yang ditetapkan tersebut. Nah, kawan pajak kan akan mendapatkan persetujuan misalnya, kemudian kawan kan membangun ya, kawan pajak akan membangun pabrik. Nah, itu belum dapat selama pembangunan. Nanti ketika sudah selesai, kawan pajak mengajukan permohonan saat mulai berproduksi komersial. Nah, diaudit atau diperiksa. Jadi penanaman modal selama proses tadi, membuat pabrik tadi akan diaudit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu juga permohonannya melalui online ya. Nanti kawan pajak mengajukan permohonan saat mulai berproduksi komersial. Nanti diaudit oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Direktorat Pemeriksaan, Penagihan. Nanti dicek apakah persyaratan yang selama ini dilaksanakan tidak ada penyimpangan gitu ya. Misalnya mesinnya itu tidak boleh sewa, harus mesin beli sendiri, karena itu memang tujuannya kan seperti itu ya, bukan mesin sewa. Kemudian pada saat pengajuan permohonan itu dilakukan sebelum sebelum saat mulai berproduksi komersial. Jadi ketika teman-teman pada tadi itu mengajukan permohonan fasilitas memang belum berproduksi sama sekali. Nah, itu diteliti oleh pemeriksa. Nah, dalam hal sudah memenuhi syarat, akhirnya ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak untuk pemanfaatan fasilitas tersebut. Itu untuk yang 30%. Namun untuk yang tadi penyusutan dipercepat, kemudian dividen, ya, tarif dividennya, kemudian kompensasi itu bisa dilaksanakan pada saat mendapatkan persetujuan. Artinya kawan pajak setelah mendapatkan fasilitas tetap harus bertanggung jawab ya dengan iya. apa yang dimintakan fasilitas tersebut ya. Betul. Tadi Bapak bilang tidak boleh ada penyimpangan ya. Iya. Betul. Seperti itu. Berarti nggak boleh nih ya. Misalkan tadinya kawan pajak memanfaatkan fasilitas tersebut karena bidang usahanya atau playing fieldnya ada di KLBI yang sesuai, kemudian tiba-tiba, nah itu nggak boleh. oh bisa nih kayaknya saya geser. Jadi, nah ini juga, jadi selama proses baik pelaksanaan penanaman modalnya maupun saat berproduksinya, Ya. itu harus lapor ya, kawan pajak harus ada kewajiban untuk jangan lupa melaporkan progresnya. Nah, jadi pada saat periode kita melakukan penanaman modal, misalnya membuat pabrik tadi ya, sampai dengan saat mulai berproduksi komersial itu harus lapor, namanya laporan realisasi penanaman modal. Nah kemudian setelah itu pemanfaatannya dari saat mulai berproduksi komersial sampai dengan masa manfaat Aktiva tersebut, nah itu juga ada laporannya, laporan realisasi produksi. Berarti praproduksi dan Iya, pasca produksi. pascanya itu harus sampai dengan masa manfaat Aktiva tersebut. Oke, baik. Tadi kalau misal Pak Johan ya, semisal aja nih, saya yakin kawan pajak nggak ada lah yang melakukan penyimpangan. Ternyata setelah mendapatkan surat persetujuan, kawan pajak ada nih yang baik sengaja ataupun tidak sengaja terdeteksi melakukan penyimpangan. Apakah surat persetujuan yang sudah ditetapkan bisa dicabut, Pak? Seperti itu? Iya, makanya jangan sampai. Ya, itu bisa dicabut, Mas Calvin. Oh, bisa ya? Bisa dicabut. Jadi nanti kalau memang terjadi penyimpangan ya, contohnya tadi Mas Calvin sampaikan
yang tadinya dimanfaatkan untuk bidang usaha tertentu yang sudah disetujui tiba-tiba dialihkan untuk bidang usaha lain ya yang menguntungkan, misalnya wah kalau di sektor perdagangan bagus ini, Padahal tidak berkaitan dengan KLBI, nggak ada di KLBI ya. tersebut, dipindahin aja seperti itu ya, itu kan nggak boleh itu karena nggak sesuai peruntukannya, atau dialihkan sebelum masa manfaat asetnya berakhir, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi aset yang sudah ditanamkan yang mendapatkan fasilitas itu tidak boleh dialihkan sampai masa manfaatnya berakhir. Nah, kalau itu dilaksanakan ya itu dicabut. Dan harus membayar kewajibannya yang selama ini mendapatkan fasilitas. Jadi tidak berlaku ya. Iya. Tidak berlaku, harus bayar pajak. Pasti ada sanksinya dong, Pak. Tambah sanksi lagi tentunya. Ada kurang wancas. bayar jadi dia kan. Nah, itu jangan. Kalau sudah dilaksanakan akan sesuai lah dengan peruntukannya. Berarti Pak Johan, ada tips nggak untuk kawan pajak untuk jaga-jaga nih ketika sudah mendapatkan fasilitas tersebut, apa saja yang harus dicek nih, baik secara formal ataupun material bidang usahanya kawan pajak. Misal, kawan pajak harus tetap lapor nih, taat lapor. Kemudian apalagi Pak yang harus dijaga? Ya tadi ya, yang pertama harus lapor, itu penting itu karena nanti akan dimonitor ya. Oleh KLPP atau kantor pelayanan pajak terkait tempat kawan pajak terdaftar, nanti akun representatif atau pemeriksaan pajak bisa dilakukan itu kalau misalnya laporan misalnya nggak disampaikan. Jadi ada kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, misalnya kawan pajak diwajibkan menyampaikan laporan baik pada saat realisasi penanaman modal maupun pada saat produksi. Itu tidak dilakukan, maka bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Terus yang kedua juga jangan dialihkan tadi ya mesinnya pada saat sudah berproduksi. Terus juga jangan, ada beberapa nih yang kawan pajak yang ingin melaksanakan fasilitas ini ternyata salah langkah ya, dalam arti sudah berproduksi baru mengajukan permohonan. Jadi sebelum berproduksi masih berupa rencana, kita ajukan permohonan. Ya kemudian ya tentunya hal-hal lain ya pada saat pendaftaran tadi ya tentunya cocok ya dengan kriterianya, jangan sampai bermasalah gitu. Karena sayang ya, ada beberapa juga yang sudah mendapatkan izin, tapi ketika prosesnya, ketika penanaman modalnya, ternyata dia misalnya tadi tidak aset milik sendiri, gitu. Sewa, gitu. Nah, sudah ditanamkan modal, ketika sudah berjalan beberapa tahun, pada saat ingin memanfaatkan, diperiksa, ya jadi masalah. Jadi masalah akhirnya. Sehingga dibatalkan fasilitasnya. Oke. Baik, Pak Johan, jelas sekali ini penjelasan dari Pak Johan. Jadi pada intinya bahwa tax allowance ini adalah bentuk insentif dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk melakukan pemerataan ya, pada bidang usaha tertentu dan tempat tertentu. Dan bagi kawan pajak jangan ragu-ragu untuk coba mulai dari sekarang kita cek ya, KLBI dari kawan pajak apakah masuk ke dalam lampiran keberapa Pak? Lampiran 1 dan 2. Lampiran 1 dan 2 PMK terkait ya. Di PP 78 tahun 2019. Nah, coba dicek apa kalau masuk, maka jangan ragu-ragu untuk coba ambil kesempatan untuk mendapatkan insentif ini seperti itu. Pak Johan, sebelum kita akhiri, mungkin ada 1 atau 2 patah kata yang ingin Pak Johan sampaikan? Ya, kawan pajak, jadi tadi setelah disampaikan oleh Mas Calvin, manfaatkanlah fasilitas ini gitu ya. Jadi jangan sampai kawan pajak memiliki aktivitas penanaman modal yang sesuai dengan bentuk-bentuknya tadi ya, bentuk-bentuk usaha maupun tempat, dan sesuai dengan kriterianya tidak memanfaatkan fasilitas ini ya. Jadi ini fasilitas bisa bagian dari perencanaan ya, perencanaan kawan pajak untuk bagaimana meningkatkan kapasitas produksi, bagaimana meningkatkan penanaman modal maupun teknologi. Kadang stimulus ini kan seperti itu ya. Jadi merangsang pelaku usaha untuk yang tadinya nggak kepikiran mungkin untuk perluasan kapasitas produksi, ternyata setelah adanya ini, ya boleh juga nih kita ya. Ternyata nggak terlampau memberatkan, khususnya di pajak penghasilannya, bahkan dapat diskon 30%, ditambah lagi dengan hal-hal lain tadi ya, kompensasi kerugian, penyusutan, dan tadi dividennya juga ya tarifnya. Nah itu bisa mudah-mudahan menstimulus atau menggerakkan pelaku usaha, kawan pajak untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi atau meningkatkan usahanya
yang ujung-ujungnya tentu ya meningkatkan perekonomian nasional. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kawan pajak, tapi juga dirasakan oleh Secara nasional kita. Itu harapan kita lah ya, harapan pemerintah maupun masyarakat lah. Baik, terima kasih banyak Pak Johan atas penjelasannya. Mungkin kita akhiri untuk podcast Meja Lipat pada kesempatan kali ini dengan tema tax allowance kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kawan pajak untuk tetap saksikan podcast Meja Lipat di episode-episode selanjutnya. Ciao!